Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rian Setiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa definisi dan juga teorema-teorema yang ada pada buku Probability Theory yang sudah saya tampilkan di layar. Kebetulan tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori peluang, di mana dosen pengamunya itu Dr. Ridwan. Langsung saja tanpa berlama-lama, pembahasan yang pertama di sini saya akan membahas yaitu terkait definisi 1.5.1, yaitu probability density function, atau ini tuh biasa disebut sebagai fungsi kepadatan peluang, yang mana fungsi ini tuh untuk mengukur selang ataupun interval. Jadi seperti ini. Untuk mengukur suatu kepadatan peluang yang dimana itu biasanya dia sebuah selang ataupun interval, di sini kita bisa menggunakan ada yang namanya itu dia disebut sebagai syarat kontinu. Syarat kontinu itu dia ada dua. Untuk yang pertama itu Px-nya itu dia harus lebih dari sama dengan 0. Dan syarat yang kedua, integral dari negatif tahingga hingga tahingga untuk Px dx-nya itu dia harus sama dengan nilainya 1. Jadi di sini kita harus membuktikan apakah hasil dari integral dari peluang x dx-nya ini tuh dia sama dengan 1 atau enggak, setelah kita mengetahui si Px-nya ini dia itu lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini yang dapat kita lakukan itu, kita dapat melihat ada pada example 1.5.3. Nah, di sini kita bisa mengerjakan dulu nih ya untuk dari contoh 1.5.3. Di situ kan diketahui bahwa fungsi dari x-nya itu dia ada e pangkat x untuk x dia lebih dari 0, lalu ada 0 untuk x-nya dia kurang dari 0, atau untuk x yang dia itu tidak lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk menyederhanakannya, di sini si bentuk dari e min x-nya ini tuh bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kan dia pangkat E-nya itu kan dia pangkat negatif X. Itu kan sama aja bentuknya jadi 1 per E pangkat X. Seperti itu. Nah, sedangkan kita dapat ketahui nilai dari E itu kan dia 2,718 sekian. Jadi bisa kita tulis sebagai 1 per 2,718 sekian pangkat X. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini kita bisa melakukan penyelesaian mengikuti dari syarat kekontinuan itu. Yang pertama, kita akan membuktikan apakah Px ini dia lebih dari 0, dan terbukti benar ya kalau misalnya di sini tuh dia Px-nya lebih dari 0. Karena apa? Karena si nilai dari fx yang x lebih dari 0-nya ini itu dia 1 per E pangkat X, atau dia 1 per 2,718 pangkat X. Nah, nilai ini itu dia lebih dari sama dengan 0. Begitu. Jadi untuk syarat yang satu terpenuhi. Sekarang kita lihat syarat yang keduanya itu kita harus membuktikan apakah nilai dari integral batas negatif tahingga sampai tahingga dari E pangkat X dx-nya itu dia sama dengan 1. Nah, ini kita bisa buktikan. Pertama, kita bisa melakukan
kita pecah dulu integralnya ini. Kan dia ini batasnya kan dari T hingga sampai T hingga, dari negatif T hingga sampai T hingga. Nah, ini tuh bisa kita pecah. Jadi dari negatif T hingga sampai 0, pangkat min X dx ditambah. Nah, sekarang dari 0 sampai T hingga. Fungsinya tetap sama, EX dx. Nah, kan tadi sudah kita ketahui kalau misalnya dia batasnya itu dia itu batasnya kurang dari 0, yang ini nih. Kalau dia batasnya itu kurang dari 0, berarti dia nilainya 0. Nah, maka dari itu untuk fungsi yang ini x yang dx batas dari negatif hingga sampai 0 kan dia kurang dari 0. Berarti dia kita eh, hasilnya itu sudah pasti 0 kalau kita hitung pun, karena sudah terdefinisi di atas tadi. Jadi ini tuh hasilnya 0. Lalu ini kita tambah dengan, kita sekarang menyelesaikan integral 0 sampai T hingganya. Nah, caranya itu kita tinggal substitusi dari si nilai pangkat negatif X setelah kita sederhanakan tadi kan nilainya menjadi ini 0 sampai T hingga, nilainya itu kan dia jadi 1/2,718 pangkat X dx kan ya. Nah, setelah itu si nilai ini nih kita integralkan. Nah, integralnya berapa? Kalau ininya batasnya itu kan di sini berarti 2,718x. Nah, dia kan batas atasnya tak hingga, sedangkan batas bawahnya 0. Nah, untuk menyelesaikan batas yang tak hingga ini, kita bisa menggunakan pendekatan pendekatan limit. Jadi kita dekati dengan limit X mendekati T hingga untuk negatif pangkat negatif X. Di sini dikurangin negatif E pangkat 0. Oke, kita bisa selesaikan ya. Ini negatifnya kita bisa keluarin. Jadi sebentar. Oh enggak, ini dia bukan. Oh, seperti ini. Kan batas tuh kan dikurangin. Jadi, nah kita lanjut ya. Yang tadi itu di sini si kedua E-nya ini kita manipulasi aljabar, kita kasih negatif untuk mempermudah kalkulasinya. Jadi ini kita kasih negatif. Nah, kalau untuk sudah jadi seperti ini, kan negatif ini tuh sama aja kayak negatif satu kan, kalau misalnya tidak ditulis. Nah, ini seperti ini. Ini tuh negatif negatif E itu dia kan sama aja kayak negatif 1E. Nah, karena ini konstanta kan si negatifnya ini kita keluarin ke depan limitnya. Jadi nanti itu akan berbunyi seperti ini. Negatif dari limit X mendekati untuk si E pangkat negatif X ini kan dia 1/E pangkat X ditambah 1/E pangkat 0 seperti ini. Karena ini kan negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, si E pangkat 0 ini kan dia kan sama dengannya 1. Berarti ini kan 1/1. Atau dia itu nanti hasilnya akan menjadi sama dengan 1. Jadi di sini itu sudah terbukti kalau misalnya ini itu
kalau misalnya limit dari negatif tahingga ke tahingga untuk peluang dari X dx itu dia pasti sama dengan satu. Jadi sudah terbukti kalau misalnya dia itu memenuhi syarat kekontinuan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita lihat terlebih dahulu. Ada materi definisi 1.5.4. Ini yang tadi udah kita bahas ya, yang probability density function. Lalu di sini ada 1.5.7. Ini juga udah kita bahas. Ini. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya yang sudah saya beri tanda di sini ada distribusi normal atau normal distribution. Nah, akan kita bahas nih. Untuk dari proposisi 1.6.6 itu di sini kita punya integral dari negatif hingga untuk f pangkat negatif x kuadrat per 2 dx sama dengan akar dari 2pi. Nah, akan kita coba buktikan apakah benar. Selanjutnya yaitu distribusi normal. Nah, di sini kita punya yaitu integral dari negatif hingga untuk pangkat x kuadrat per 2 dx sama dengan akar dari 2pi. Untuk pembuktiannya seperti ini. Di sini kan kita punya nilai A itu sama dengan negatif integral dari negatif hingga untuk pangkat negatif x kuadrat per 2 dx. Nah, ini itu kalau misalnya ingin kita ubah jadi A kuadrat, maka kita akan dapat apa? Nah, kita akan coba bahas ya. Kalau kita mau ubah jadi A kuadrat, berarti kan A kuadrat itu sama aja kayak A dikali A. Berarti kan integral ini dikali dengan integral itu sendiri. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin mendapatkan A kuadrat, berarti seperti ini kan. Nah, kita tinggal kalikan nih. Kalau ada dua integral gini, berarti jadi ada integral dua lapis atau lapis dua, atau integral ganda, biasa kita sebut. Fungsinya pun jadi ada dua. Nah, untuk mempermudahnya, kita pakai permisalan. Oke, untuk mempermudah kita biar nggak pusing ya kenapa ada dua gini, kita pakai permisalan yang keduanya itu Y. Jadi nanti kita integral ini terhadap Y. Jadi nanti akan ada dx dan dy. Seperti itu. Nah, kita coba sederhanakan dulu si fungsinya ini. Ini bisa kita sederhanain ya. Dia itu nanti bisa menjadi kan E-nya sama, ini E-nya bisa kita keluarin, terus pangkat yang di sini pangkat negatifnya kita keluarin, ini ada X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini kita bagi dengan 2. Oke, seperti ini. Integralnya tetap sama. dx dy. Oke. Nah, karena di sini kita punya integral lipat duanya itu dia sehingga dan juga ini ada fungsinya itu pangkat negatif x cukup eh, panjang. Nah, di sini kita bisa dekatin menggunakan
namanya itu dia Pitagoras atau yang sin cos tan itu. Nah, itu tuh saya belajar dari dosen saya, Bapak Ridwan. Jadi bisa kita dekatin dengan itu. Nanti kita di sini ada potretan ya. Untuk X dia sama dengan R cos theta. Berarti turunannya itu X R-nya itu dia cos theta. Nah, kalau kita mau mencari ininya, itu dia nilainya akan jadi negatif RS, R, negatif R sin theta. Sekarang kita ke yang Y-nya, sama seperti yang X. Kan kita ketahui nih, Y-nya di sini nanti ada R sin theta. Berarti do Y do R-nya itu dia sin theta. Lalu do Y do theta-nya dia turunan dari sin theta. Turunan dari sin theta itu R cos theta. Nah, dari sini itu kita dapatkan ada dx per dr dikali dy per d theta, atau ini itu maaf, nah ini itu dia ini itu dia sama saja seperti ini, determinan dari R ke theta. Nah, untuk menyelesaikan atau untuk mencari nilai determinannya, di sini caranya seperti ini. Determinan dari yang do X per do R, do X per do theta, lalu do Y per do R, do Y per do theta. Nah, kan tadi kita udah tahu kan nilai masing-masingnya ini tuh berapa. Kita substitusi nih. Ya, kita substitusi di ini. Kita substitusi do X do R-nya itu tadi nih, dia cos theta. Cos theta. Lalu do X do theta-nya itu dia min R sin theta. Lalu do Y do R-nya itu dia sin theta. Lalu do Y do theta-nya itu R cos theta. Seperti ini. Nah, dari hasil determinan tersebut itu bisa kita dapatkan nilainya itu nanti akan jadi ini kan dx per dr dikali dy per delta. Nah, ini kita tinggal bisa kita cari determinannya dengan cara cos x dikali r cos theta kali itu tuh kita cari determinannya kan seperti ini. Ini ke sini nanti dikurangin ini. Nah, seperti itu. Tinggal kita substitusi nilainya. Ada cos theta dikali R cos theta dikurangin negatif dari R sin theta dikali sin theta. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. Tinggal kita selesaikan, kita akan dapatkan R cos kuadrat theta. Ini kan cos theta kali R cos theta itu sama aja kayak R cos kuadrat theta. Ini negatif ketemu negatif jadi positif. R sin kuadrat
theta. Ini ada yang sama, yaitu nilai R-nya sama kan? Bisa kita keluarin jadi R cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Nah, ini tuh ada di ada penjelasan yang menjelaskan kalau misalnya cos 2 theta ditambah sin 2 theta itu dia hasilnya sama dengan 1. Jadi nanti akan menjadi R dikali dengan 1. Nah, ini maka kita akan mendapatkan nilai dari dx dikali dy. Kan ini R kali 1 sama dengan R. Kalau kita mau mencari nilai dx dy-nya, kan di sini, di integral sini, kita harus tahu nilai dx dy-nya kan. Nah, ini nih. Nah, kalau kita mau tahu nilai dx dy-nya, berarti ini dx dy sama dengan R dikali dr dikali d theta. Nah, kan kita udah punya nih nilai dx dy. Tinggal kita substitusi ke persamaan yang di awal tadi yang ini. Persamaan yang ini nih. Nah, kita substitusi. Kita bisa substitusi ke sini. Nilai dx dy-nya kan kita udah dapat tuh. Kita masukin. Nilai dx dy-nya itu dia rdr, rdr, d theta, seperti itu. Nah, karena di sini integralnya ada 2, kita bisa kerjain yang dalam dulu kan, untuk lebih mudahnya. Jadi kita akan coba mengerjakan integral yang ini dulu. Ininya kita bawa. Nah, kita akan mengerjakan yang itu dulu. Yang ininya datanya nanti kita selesaikan satu-satu. Nah, si batasnya ini kan tadi kita tahu ya, di pertanyaan itu batasnya kan dari 0 sampai 2pi sama dari 0 sampai tak hingga. Kita masukin yang ini itu dia 0 sampai 2pi, lalu yang kedua itu batas 0 sampai tak hingga. Untuk E dari negatif R kuadrat per kuadrat RDR D theta. Nah, kita coba kerjain dulu yang ini nih, yang dalam ini. Oke. Ini kenapa jadi R kuadrat per 2? Oh ya, karena nilai dari si X kuadrat plus Y kuadratnya itu kan dia sama aja kayak nilai R kan. Nah, ini karena ada kuadratnya kita kuadratin, lalu kita bagi dengan 2. Sesuai sama yang sini. Kita coba selesai ini yang di dalamnya dulu. Ada integral dengan batas 0 sampai tak hingga untuk RE negatif dari R kuadrat per 2DR. DR sama dengan integral 0 sampai tak hingga R E pangkat U dikali 1 per R D U. Ini kita pakai integral parsial untuk membantu ya, untuk menyederhanakannya seperti itu. Integral 0 sampai tak hingga untuk E pangkat negatif U DU. Ini R-nya habis ya. Bisa E pangkat U DU ini kita masukin batasnya, atau kita lakukan integral, yaitu jadi E pangkat U dengan batas 0 sampai tak hingga. Kalau batasnya tak hingga, seperti yang tadi di awal kita udah kerjain kan ya, kalau batasnya tak hingga itu bisa kita dekatin pakai limit. Nah, di sini kita juga pakai bantuan manipulasi aljabar supaya mempermudah kita mengerjakan, karena untuk menyederhanakan batasnya kan supaya batasnya itu seperti ini, sebentar, supaya batasnya dia
jadi positif, supaya dia menjadi penjumlahan bukan pengurangan lagi. Jadi di kedua ruas ini kita kasih negatif. Oke. Nah ini nih maksudnya di sini. Nah ini dikasih negatif. Jadi nanti kan negatif ketemu negatif sama dengan positif. Nah ini tuh nilainya dia 0 ditambah dengan 1 sama dengan hasilnya itu 1. Nah, ini kita belum selesai. Kita baru dapat nilai yang integral dalamnya kan. Nah, yang integral luarnya kita bisa kerjain lagi dengan cara ini kan A kuadrat ya tadi itu. Integral luarnya tadi kan yang 0, 2, pi kan. Jadinya kita udah dapat integral dalamnya itu 1. Kita tinggal masukin 1. Yang belum ini, apa ini? D theta. Kita masukin D theta-nya. D theta. Jadi, A kuadrat sama dengan ini 1 tuh kita turunin, kita integralin terhadap d theta itu dia hasilnya menjadi theta dengan batas 0, batas bawah 0, batas atasnya 2 pi. Nah, udah ini tinggal kita substitusiin aja batasnya. Karena batasnya 2 pi, ya udah berarti batasnya itu, berarti hasilnya itu 2 pi. Ini batas bawahnya 0, berarti hasilnya 0. Karena kita masukin 0 ke theta, jadi 0. Kita masukin 2 pi ke theta, jadi 2 pi. Nah, si nilai 2 pi ini tadi itu kan dia merupakan nilai dari A sama dengan akar 2pi. Jadi terbukti sudah bahwa distribusi normal ini benar. Mana tadi? Nah, ini sudah terbukti karena distribusi normal sudah terbukti. Nih, kita lihat lagi, kita cek lagi di bukunya. Nah, sudah terbukti yaitu sama dengan 2pi. Selanjutnya di sini kita punya apa lagi nih? Nah, di sini kita punya gamma distribution atau Euler gamma function atau distribusi gamma yang memetakan dari 0 hingga tangga. Untuk R di mana R-nya ini tuh didefinisikan sebagai ini. Nah, ini tuh simbol ini kita sebut sebagai gamma. Jadi gamma X sama dengan integral dari 0 sampai T hingga untuk S pangkat min X min 1 dikali E pangkat min S ds, di mana X-nya lebih dari 0. Mari kita coba buktikan pelan-pelan. Gamma distribution. Oke. Distribusi gamma. Distribusi gamma. Tadi kan di distribusi gamma itu kita punya nilainya itu ada gamma X sama dengan integral dari 0 hingga sampai tadi hingga untuk S pangkat X min 1 dikali E pangkat S ds, di mana X-nya itu dia lebih dari 0. Nah, di sini kita bisa untuk mempermudahnya gini. Kan kalau misalnya kita mau mencari gamma 1 nih, contoh ya. Contoh. Contoh kita mau mencari gamma 1 integral 0 sampai T hingga S X min 1 E min S ds X ds dari 0 dia sama dengan 1. Nah, kalau misalnya kita mau mencari gamma X plus 1 SX, oh ya kan ini plus 1 ya, X M min S ds, ininya kelewat, maaf, X min 1 E min S ds X dari 0, itu hasilnya berapa? Kan kita belum tahu kan ya hasilnya berapa. Kalau misalnya dia 1,
hasil ininya tuh pasti satu. Nah, cuman kalau misalnya dia tuh X plus satu, berapa nih? Nah, untuk cara kita mengetahuinya itu kita bisa menggunakan di sini itu namanya ada integral parsial. Yaitu, nah kita bisa menggunakan integral U dv sama dengan apa? U v dikurangin integral V dU. Nah, berarti kalau gini kita harus misalkan dulu kan. Misalkan U-nya itu ini. Ya, misalkan U-nya ini. Nah, maaf di sini ada sedikit kekeliruan ya. Ini itu dia pangkatnya S pangkat X. Karena kan di sini X plus satu. Jadi di sini cuma S pangkat X aja. Nah, sekarang kalau misalnya U-nya itu dia U-nya itu dia SX. S pangkat X maksud saya. Ini U. Berarti DUDS-nya itu DUDS-nya itu dia X S pangkat X min satu atau turunan S terhadap U-nya itu X S pangkat X min satu. Kalau kita mau mencari nilai DU-nya, ya tinggal kita pindahin S-nya dari pembagian ini jadi ke perkalian. Berarti kan sama dengan XS pangkat X min satu ini ke sini naik dikali DF. Begitu. Sekarang kita ke variabel yang V-nya. Kita di sini punya dv. dv-nya itu di sini ada yang ini nih, yang ini d itu pangkat min s d s. Berarti kalau kita mau mengetahui v-nya aja, betul dia itu jadi negatif pangkat negatif s. Kan kita udah punya nih semua elemen dari u dan v-nya. Kita tinggal substitusi ke integral parsialnya. Substitusi ke integral parsial. Integral substitusi ke integral parsial. Kita ini punya 0 sampai tak hingga untuk Sx min Sd S sama dengan nah U, nilai U-nya itu Sx. Oke, kita masukin Xx. dv, nilai dv-nya itu ada negatif negatif E negatif E pangkat min S kita tambah maaf V nilai V ya berarti yang ini nilai V itu yang ini maaf ini nilai V ini nilai U udah nilai V kita kurangin dengan integral dari V kan ini integral kan ini V-nya itu negatif kalau dikurangin jadi penjumlahan integral pangkat min S DU-nya mana nilai nah ini nilai DU kita masukin pangkat S X S X min 1 D S. Nah, untuk batasnya itu 0 sampai tak hingga. Kita bisa sederhanakan sekarang. Sederhanakan. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Integral 0 sampai tak hingga untuk S X min S DS negatif SX. Ini kita kali ya, jadi ini nih SX dikali dengan negatif pangkat negatif S itu jadi negatif S X pangkat negatif S
Ini kita masukin batasnya 0 sampai hingga. Lalu kita tambah dengan integral 0 sampai hingga untuk fs x min 1 e min s ds. Nah, sekarang kita punya ini nih. Sekarang kita punya ini kan. Sekarang kalau misalnya kita mau mencari nilai dari gamma 2. Kan gamma 2 itu dia sama seperti gamma berapa? X ditambah 1. X-nya berapa? Sama dengan gamma 1 ditambah 1. Berarti kita masukin nilai X-nya. X-nya kan 1. Ini kita masukin negatif S. Ini X nih, jadi 1. Ini E pangkat S. S-nya 0 sampai hingga. Ditambah integral dari 0 sampai ini. Ya, kan ini X-nya 1 dikali S pangkat ini 0. Atau ini nih X. Ini kan 1 min 1, 0. E min S ds. Ini sama dengan yang ini nih. Kita bisa sederhanakan menggunakan pendekatan limit karena dia punya batas hingga. Negatif S, negatif S. Kurangin ini 1 kali 1, 1. Ini 1. Ini kan S pangkat 0, 1. 1 dikali 1, 1. Lalu E pangkat negatif SDS-nya seperti ini. Dikurangin, kita integralin kan ya. Kita sedikit, mohon maaf, kita sederhanain, ya kita integralin. Ini jadi negatif 0 dikali dengan E pangkat 0. 0 di sini tuh nilai si S-nya. Ini kita tambah dengan kayak gini teman-teman, maaf. Nih nilai ini nih. Nah, ini itu dia nilainya sudah pasti 1. Kan kita tadi udah sempat bahas ya di awal tuh. Kalau dia itu kan ini 1, berarti ya udah ini anggap aja ini nggak ada. Berarti ini kan udah sisa ini kan. Nah, integral 0 sampai hingga untuk E pangkat SDS atau untuk E pangkat min X dx kan ini sama aja kayak integral 0 sampai hingga untuk E pangkat min X dx. Nah, ini kan tadi kita udah dapet nih jawabannya 1. Jadi udah kita abaikan ini. Ini jawabannya 1. Kita selesaikan yang ini. Karena yang ini batas ininya udah nih. Yang limit, sekarang kita masukin batas bawahnya yaitu 0. Ini 0. Nah, batas bawahnya itu tadi S-nya ini jadi 0, lalu ini juga jadi 0. Ditambah gamma 1. Seperti itu. Maka ini hasilnya akan sama dengan ini sudah kita ketahui hasilnya itu dia 0. Lalu ini juga, nah ini kan negatif ketemu negatif jadi positif. Ditambah ini hasilnya juga 0. 0 dikali 1, 0. Ditambah gamma 1 itu nilainya, hasilnya itu tadi kita udah tahu 1. Nah, maka jawabannya itu menjadi ini nih gamma 2. Ini kan gamma 2 nih. Gamma 2 ya sama dengan 1. Jadi nilai dari gamma 2 itu sama dengan 1. Nah, di sini ada cara cepatnya. Kita sebenarnya dapat menggunakan logika untuk mengetahui jawabannya secara cepat. Kayak gini. Tadi kan kita udah mencari nilai gamma 2. Nah, cuman untuk cara cepat ini harus teliti, dan juga ini biasanya angkanya tuh angka kecil-kecil aja. Kalau misalnya kayak udah lebih gede, kita bisa pakai rumus yang tadi udah kita dapetin. Cuman untuk cara cepatnya, tadi kan kita udah dapat nilai dari gamma 2. Nah, kalau kita mau mencari gamma 3 itu mudah.
Nih, gamma 3 itu tadi kan, gamma 3 itu kan dia gamma apa nih? X ditambah satu. Ini kan. Nah, X ini kan berapa yang tambah satu hasilnya 3 kan 2. Berarti kan kayak gini, jadi gamma 2 ditambah satu. Nah, gamma, nah ya seperti itu. Ini tuh si gamma 2-nya ini kita keluarin. Jadi 2 sama 2. Nah, kayak gini. Nah, tadi kan kita tahu nih nilai dari gamma 2 itu satu. Ini 2, ini gamma, maaf, ya, ya, pusing, ini gamma 2 itu satu nilainya. Nah, ini 2 kan? 2 dikali satu sama dengan 2. Seperti itu. Kita tuh kalau ini mau mencari R3, kita udah dapet X-nya ini. X-nya kan 2. Nah, si 2 ini kita keluarin ke sini. Jadi 2 ini kan. Nah, lalu ini tetap jadi gamma 2. Jadi nanti akan ada 2 gamma 2. 2 turunin, gamma 2 1. Kalau misalnya sekarang kita mau cari R-nya, ini tuh kita eh, misalnya nggak tahu nilai dari gamma, kan ini kita tahu nilai dari gamma 2 berapa. Misalnya kita nggak tahu nilai dari gamma sebelumnya, gamma gamma 9 lah, misalnya kita nggak tahu nih nilai gamma 9, berarti kita mau mencari gamma 10. Gamma 10 itu kan dia didapetin dari gamma 9 ditambah satu. Berarti kan gimana tadi caranya? Jadi ini dikeluarin ke sini kan, jadi 9 gamma 9. Nah, gamma 9 kan kita nggak tahu berapa nilainya. Nah, ini itu kita bisa mencarinya menggunakan 9, ini namanya 9 faktorial. Karena apa? Karena kalau kita lihat ke sini, 3 faktorial itu kan dia, enggak, 3 faktorial, 2 faktorial. Nih, ini kalau misalnya kita lihat ke sini nih. Kalau misalnya kita lihat ke sini nih, kan ini ada 2 gamma 2. Nah, ini tuh 2 faktorialnya berapa hasilnya? 2 kan? Sama pun yang tadi, yang satu. Kalau misalnya kita mau mencari nilai dari eh, R ini kontretan dulu ya, R2. Itu kan dia berarti kan satu gamma satu. Nah, nilai dari satu ini tuh, satu faktor itu satu. Benar kan? Seperti itu. Gamma 2 kan satu tadi kita udah tahu nilainya. Nah, berarti gamma 9 berapa? Ini bisa kita hitung nih. 9 faktorial itu kan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Hasilnya itu ya banyak. Bisa menggunakan kalkulator. Dalam artian nih bisa kita tarik kesimpulan, gamma dari N itu kan berarti N min 1. Ini gamma dari N min 1. Nah, kalau gamma dari N plus 1, ini yang tadi ya, N plus 1 itu berarti N gamma N. Ini untuk cara cepatnya. Bisa teman-teman tarik notes nih di sini nih. Jadi kalau menemukan pertanyaan tentang distribusi gamma, langsung aja pakai rumusnya ini. Seperti itu. Nah, kita lihat bukunya dulu coba ya. Nah, ini distribusi gamma. Nih, ya X-nya itu yang tadi kan. Kalau dia bentuknya R, X plus 1, dia akan menjadi X, R lagi X, ini gamma ya, maaf. Gamma X. Itu X sama N kita anggap sama ya di untuk materi gamma ini. Lanjut, di sini kita akan bahas ada
apa ini? Di sini beta distribution. Tightly connect with gamma function is Euler beta function. Jadi masih berkaitan dengan fungsi dari gamma. Sini itu ada beta function atau beta distribution. Nah, ini tuh memetakan dari 0 sampai tak hingga dikali 0 sampai tak hingga untuk bilangan real, dan ini tuh didefinisikan sebagai ini. Dx, y sama dengan integral 0 sampai 1 s pangkat f min 1 dikali 1 s pangkat y min 1 ds. Untuk x, y-nya ini dia 0. Jadi bedanya beta sama gamma, kalau gamma tadi 1 kan ya x aja. Sedangkan kalau ini tuh ada x, y-nya. Nah, ini bisa kita buktikan juga ya. Kita coba buktiin. Kita buktiin pakai pendekatan yang sama seperti saat tadi kita membuktikan gamma distribution. Ini beta. Beta distribution. Simbolnya itu B ya di sini itu. X, Y. Kemudian kan integral 0 sampai 1 untuk x min 1, 1 min S, Y min 1, YS. Untuk X, Y-nya itu dia sama dengan 0 atau apa tadi ya? Kita cek lagi di bukunya. Itu, kurang lebih dari 0. Kan sama dengan 0 ya, ini tuh lebih dari 0. Lebih dari 0. Oke, kita akan coba Oke, di buku itu di sini kita misalkan si XY-nya itu dia jadi alfa dan beta ya. Berarti jadi kayak gini kan. Ini alfa beta sama dengan pakai pendekatan yang gamma tadi. Jadi ini alfa dikali gamma beta per gamma alfa ditambah beta. Nah, ini tinggal kita coba masukin ke integralnya. Integral 0 sampai 1, S kan X-nya itu jadi alfa, min 1, 1 min S, Y-nya jadi beta min 1 ds. Untuk X, Y-nya itu dia kurang dari 0. Atau berarti jadi untuk alfa, beta-nya kok kurang, lebih dari 0. Seperti itu. Nih, kita tulis aja ya. Alfa, beta lebih dari 0. Sekarang kita bisa membuktikan integralnya apakah dia sama dengan 1 atau tidak. Oke, caranya itu di sini kalau kita ngikutin yang di buku ya. Oke, oke, oke. Oh ya, jadi si hmm, kita kan ini integralnya dari 0 sampai 1 ya. Nah, kalau kita mau ini di buku itu dia seperti ini. Integral negatif tak hingga sampai tak hingga untuk Q dari alfa, beta, X, dx. Oke, coba pelan-pelan ya. Integral dari ini sampai 0 di alfa, beta. Ini X dx ditambah integral dari 0 sampai 1 di dari alfa, beta X dx. Sekali lagi tadi kan biar batasnya itu jadi 1 sampai hingga itu I alfa, beta X dx. Nah, sekarang kita substitusi nilainya. Oke, yang pertama kita substitusi nilai dari oke, oke, oke. Ini
pisahin dulu batasnya dari negatif T hingga 0 dx ditambah. Nah, ini nih yang 0 sampai 1, S-nya itu dia jadi 1/beta, maksudnya distribusi beta, B, alpha, beta. Ini untuk X alpha min 1 min X pangkat beta min 1 dx. Nah, ini ditambah, kan masih yang ini nih. Nah, ini ditambah fungsinya berapa? Fungsinya itu nilainya 0. Karena apa? Karena dia eh, si nilai ininya nih batasnya ini dia lebih dari 0. Satu sama min alpha kan dia lebih dari 0. Jadi dia nilainya nilai fungsinya itu 0. Sama seperti yang ini ya. 1 min alpha ininya 0. Oke, seperti itu. Sekarang kita kerjakan. Yang ini 0, yang ini 0. Jadi 0 ditambah 0, sisa yang ini nih. Yang ini kita coba kerjain. Itu dia ditambah 1 per distribusi beta. Ini karena ini kan konstanta ya, bisa kita keluarin. Ini integral 01 untuk X pangkat alpha min 1 min X pangkat beta min 1 dx dx. Ya, ini dx. Sama dengan 1 per distribusi beta ini dikali. Nah, nilai ini nih, kan tadi kita ketahui, ini tuh merupakan nilai dari distribusi. Ini ada di buku. Nah, ini merupakan nilai dari distribusi beta. Berarti bisa kita langsung tuliskan saja dikali alpha, beta. Ini bisa kita sederhanakan, hasilnya itu sama dengan 1. Jadi sudah terbukti ya untuk distribusi beta. Oke, sekarang kita lanjut nih. Di sini ada ini apa nih di buku nih, kita cek dulu nih. Nah, ada Cauchy distribution atau distribusi Cauchy. We start with the following statement. Ada proposisi 1.6.32 yang menyatakan distribusinya itu didefinisikan sebagai Px sama dengan 1/Pi dikali 1/1 ditambah X kuadrat. Untuk X-nya ini bilangan X-nya ini di bilangan real. Nah, oke, Cauchy distribution. Cauchy distribution. Tadi itu kan dia Px sama dengan 1/Pi dikali 1/1 ditambah X kuadrat. Untuk X-nya anggota bilangan real. Kita bisa membuktikan menggunakan pendekatan integral ya, sesuai sama yang distribusi yang di atas tadi. Integral negatif hingga untuk Px dx, di mana fungsinya itu si Px ini itu sama dengan 1/Pi. Ini 1/Pi nih konstanta ya. Pi kan dia konstanta kan 3,14 sekian. Itu bisa kita keluarkan dari integralnya. Ini integral hingga 1/1 ditambah X kuadrat dx. Oke, 1/Pi. Nah, ini tuh ada di internet ya, bisa nanti teman-teman juga periksa atau koreksi kalau misalnya saya ada kesalahan. Nilai dari
Nilai dari si integral negatif hingga untuk 1/1 plus x kuadrat dx itu dia sama aja seperti atau sama dengan tan pangkat min 1x. Nah, ini kalau kita integralkan si nilai ini nih, yaitu sama aja seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita masukin batasnya. Karena dia itu batasnya limit, kita menggunakan pendekatan, karena dia batasnya tak hingga, kita bisa menggunakan pendekatan limit. Jadi limit X mendekati. Yang pertama itu batas atasnya itu tak hingga. Ini akan, karena kita masukin batasnya ya, jadi ini menjadi akan, gini, tan pangkat negatif 1 ini, itu dia sama seperti ini. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi akan tulisannya. Dikurangin batas bawahnya. Batas bawahnya itu dia ada limit X mendekati negatif hingga untuk sama ya akan X. Oke, ini kita tutup kurung. Sekarang kita dapetin 1/pi. Nilai dari limit ini bisa dicari nih. Ini itu nilainya sama dengan pi/2. Ini kurangin, kita kurangin dengan negatif, negatif pi/2. Ini tadi ketemu negatif kan positif. 1/pi dikali, ini positif dijumlahin kan. Jadi dijumlahin. Kan pi/2 tambah pi/2 sama dengan pi. Nah, ini sama, bisa kita coret, kita sederhanain. Kita dapatkan hasil akhirnya itu satu. Data terbukti kalau misalnya distribusi Cauchy itu dia sama dengan satu. Oke, sekarang kita cek lagi yang di buku nih. Di sini ada example 1.7.8. Ini itu let pay with the uniform distribution. Oh, distribusi seragam pada selang atau interval alpha, beta. Maka distribusi fungsinya itu dia, fungsi distribusi itu akan seperti ini. Oke, kita coba kerjain ini contoh. Contoh dari 1.7 1. Ya, ya betul. Contoh 1.7.8. Tadi itu F, oh, tadi itu F T sama dengan ini kita agak lebar sama dengan 0 kalau misalnya T-nya dia lebih dari alpha. T min alpha per beta min alpha kalau misalnya dia ini alpha ya, maaf, alpha kurang atau T lebih dari sama dengan alpha kurang dari sama dengan beta, dan dia nilainya satu kalau misalnya T-nya kurang dari beta. Karena ini dia continue ya, berarti kita ini kan continue, ini continue atau selang lah ya, ini bukan titik, jadi kita menggunakan integral membuktikannya. Jadi ini kan ft integral dari negatif T hingga sampai T untuk 1/beta min alpha, ini dx. Oke, yang pertama kita akan buktikan apakah T ini dia kurang dari alpha. T kurang dari alpha apakah benar 0. Sekarang kita tinggal masukin ini ft.
negatif T hingga ini T. Eh, ininya kan kalau misalnya dia kurang dari alfa, 0. Dx fungsinya jadi 0. Kalau fungsinya 0, kita integralkan, berarti hasilnya akan menjadi tetap 0. Oke, berarti betul. Yang kedua, kita akan coba membuktikan apakah si T ini dia lebih dari sama dengan alfa atau dan kurang dari beta. Nah, ini cukup panjang nih. Jadi gini, pertama, F T sama dengan negatif alfa sampai T1, fungsinya itu beta min alfa dx sama dengan integral dari negatif T hingga untuk sampai alfa 1 per beta min alfa dx ditambah integral ini batas alfa sampai batas T 1 per beta min alfa dx. Kan kalau misalnya tadi batasnya itu dia kurang dari alfa, kan ini nih kurang dari alfa nih. Nih, nah ini kan dia kurang dari alfa kan nilainya kan karena dia tuh nilainya ada di sekitar theta sampai alfa nih. Kurang kan? Nah, eh, ilustrasinya seperti itu. Maka nilai dari si fungsinya itu berapa tadi? 0. Jadi kita sudah bisa menghiraukan yang ini. Kita bisa mengerjakan yang ini. 0 ditambah integral dari alfa sampai theta 1 per beta min alfa dx. Oke, ini konstanta bisa kita keluarkan. Jadi 1 per beta min alfa, di mana ini jadi x. Batasnya itu alfa theta. Sekarang kita coba masukin batasnya. Ini kan jadi 1 per beta min alfa dikali batas atas. Ini kita masukin T ke X jadi T dikurangi dengan batas bawah yaitu alfa. Ini coba kita kali atau kita sederhanakan 1 dikali maaf sebentar teman-teman. Nah, ini kita lanjut 1 dikali T min X itu dia T min X jadi T min kok F maaf T min alfa per beta min alfa. Betul. Sekarang kita coba buktikan yang ini, yang T lebih dari beta. Kalau nilainya itu T lebih dari beta, apakah dia hasilnya 1? Nah, kita coba buktikan ya. Di sini ada FT dengan batasnya itu alfa sampai T untuk 1 per beta min alfa dx sama dengan alfa beta 1 per beta min alfa dx ditambah integral dari beta sampai T 1 per beta min alfa dx. Nah, ini batasnya tuh kita ubah, bukan bukan kita ubah kan di sini nih pas sampai T. Nah, kalau di yang tadi itu batasnya kan negatif hingga sampai T. Kita mulainya itu sekarang batasnya itu dia dari alfa sampai beta karena kan di sini kan ini juga cuma dari T sampai T lebih dari beta. Kita mulainya berarti dari alfa sampai beta. Alfa sampai T. Kita dapetin yang integral pertama itu dengan batas alfa sampai beta, yang kedua beta sampai T. Nah, kan kalau misalnya yang dari di awal ini, kalau misalnya dia
T lebih dari alfa itu kan nol. Nah, kan kita di sini punya T, dia lebih dari T itu dia batas atas dari si beta. Sedangkan beta sendiri itu kan dia udah di atasnya alfa. Berarti kita dapat ketahui fungsi ini tuh dia nilainya itu nol. Nah, jadi kita bisa kesampingkan dulu yang ini. Kita bisa mengerjakan yang dari batas alfa sampai beta. Sama seperti tadi, bisa kita keluarkan satu per beta min alfanya. Ini integral ini alfa beta dx. Nah, integralnya dari alfa ke beta untuk ds kan dia x dengan batas atasnya beta, batas bawahnya alfa. Nah, ini kan dia sama aja satu per beta min alfa. Ini kita masukin batasnya. Batas atasnya itu beta, dikurangin batas bawahnya itu alfa. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Hasilnya itu jadi satu. Ternyata terbukti juga kalau misalnya T lebih dari B, hasilnya itu dari beta hasilnya satu. Jadi untuk yang pertanyaan nomor 170, yang pertanyaan yang contoh 1.7.8 itu dia benar. Oke, sekarang di sini saya punya beberapa contoh. Di sini saya punya beberapa contoh. Ada dua contoh soal. Untuk soal yang eh, pertama itu di sini seperti ini. Ini beberapa contoh soal dari materi-materi yang tadi sudah saya bahas ya. Ada dari materi hmm, distribusi gamma dan juga distribusi kontinu. Nah, contoh yang pertama. Oke, oke. Di sini contoh yang pertama. Lamanya lamanya waktu yang diperlukan seseorang untuk dilayani di suatu swalayan lah ya, kita ambil swalayan atau minimarket juga boleh. Itu rata-ratanya kita ketahui ada 4 menit. Rata-ratanya 4 menit. Pertanyaannya, berapakah peluang peluang bahwa seseorang dilayani kurang dari 3 menit. Yang pertama nih kurang dari 3 menit. Yang kedua tepat 3 menit. Dan yang ketiga lebih 3 menit. Nah, di sini dia punya laju. Lajunya itu 1 per mu. Kita coba selesaikan ya. Oke, mohon maaf. Kita coba selesaikan. Oke, yang pertama kalau misalnya dia kurang dari 3 menit, berarti X kurang dari 3. Di sini peluang laju X-nya itu pangkat ini X. Bisa masukin lajunya itu kan tadi udah diketahui ya, mu pangkat negatif 1 per mu ini
X. Mu-nya itu rata-ratanya itu dia 4, 1/4 pangkat min 1/4 X. Ini bisa kita hitung 1/1. Oke, maaf. Oke, sama dengan 1/4 nilai dari itu nih, X-nya kan kita ketahui eh, kurang dari 3 atau ya kita ambil X-nya 3. Berarti kan pangkat negatif 1/4 dikali 3 itu hasilnya 3/4. Nah, pertama kita hitung dulu nih, harus pakai bantuan kalkulator ya. Nilai dari pangkat negatif 3/4 itu hasilnya kalau kita pakai kalkulator itu dia 0,473. Nah, kita kali dengan 1/4. Kurang lebih itu hasilnya 0,118. Nah, jadi ini, jawaban ini itu bisa kita katakan salah. Karena apa? Karena tepat 3 menit itu dia menunjukkan titik, bukan menunjukkan selang. Nah, sedangkan di sini itu kita harus mencarinya itu selang, karena dari pertanyaannya juga berapa peluang bahwa seorang dilayani, kayak kalau kurang dari 3 menit tuh eh, ya, oh mohon maaf, ini tuh untuk yang sama dengan 3 menit. Ya, ini tuh untuk yang sama dengan 3 menit. Nah, untuk yang sama dengan 3 menit tuh kita bisa mencari jawabannya, tapi jawabannya itu salah, dia nggak kepake gitu. Nah, kita bisa menggunakan yang, nah sekarang kita lanjut kalau misalnya di sini itu X-nya kurang dari 3. Nah, karena X kurang dari 3 itu kan dia interval kan ya, berarti dia tuh menunjukkan kalau si nilai X-nya ini, kalau kita gambar di sini, nah si nilai X ini tuh dia tuh punya rentang gitu loh, dari 3 tuh ke berapa gitu. Enggak, bentuknya tuh bukan titik, jadi punya rentang. Nah, ini kita selesaikan menggunakan apa, kalau misalnya dia itu continue atau selam, menggunakan integral. Nah, kita menggunakan integral. Kan kita udah punya nih si nilai peluangnya. Eh, maaf, nilai lajunya. Nilai lajunya itu kan dia 1/4. Berarti kan peluang ini tuh, oke, kita lanjut lagi. Ini peluang dari lajunya itu kan 1/4. Langsung aja kita tulis ya, untuk X-nya dia, kebalik, untuk X-nya dia kurang dari 3, sama dengan integral 0 sampai 3, 1 per, ini lajunya ya, 1/4, 1/4, pangkat 1/4 ini dx. Ya, seperti itu. Di sini kita keluarin 1/4-nya karena dia konstanta. Integral 0 sampai 3 untuk negatif 1/4 pangkat x dx. Sekarang kita bisa menggunakan permisalan. Misal U ini tuh di sini dia nilainya itu, misal kita ambil U-nya itu negatif 1/4 X. Yang ini nih, yang pangkat ini. Nah, berarti kalau kita mau mencari nilai DU DX-nya, yaitu negatif 1/4.
Sedangkan nilai dx-nya min 4 D. Oh, seperti itu. Karena kita udah punya nilai ini, maka sekarang bisa kita substitusi ini ke persamaan tadi untuk mempermudah perhitungannya. Itu tuh dia akan menjadi, maka 1/4 untuk 0 sampai 3 ini 3 ya. Nah, 3 ini pangkat U dikali negatif 4DU sama dengan 1/4. eh, Negatif 4 ini bisa kita keluarkan jadi negatif 4. Integral 0 sampai T, oh ini sama dengan integral 0 sampai 3 pangkat U DU. Nah, ini kan 1/4 dikali negatif 4 kan hasilnya negatif 1. Berarti kita tulis negatif aja. Negatif integral 0 sampai 3 untuk pangkat U DU. Sekarang bisa kita masukin batas ya, batas integralnya. EU batas 0 sampai batas bawah 0, batas atasnya 3. Ini tinggal kita substitusikan batasnya, yaitu negatif pangkat 1/4. Kan X-nya itu 3 ya, batas atasnya 3 dikurangin negatif pangkat negatif 1/4. Ini batas bawahnya 0. Nah, ini kenapa jadi negatif 1/4 X lagi? Karena kan si nilai U ini tuh ini. Nah, nilai U-nya kan ini. Kita masukin lagi nilai U-nya seperti itu. Nah, dari sini dapat kita hitung menggunakan bantuan kalkulator. Jawabannya itu negatif 0,473 ditambah 1 sama dengan 0,527. Ini untuk jawaban yang kalau misalnya dia itu U kurang dari 3. Sekarang kita lanjut mencari kalau misalnya si nilai X-nya, bukan U kurang dari 3, tapi X kurang dari 3. Sekarang kita akan mencari nilai kalau misalnya si X-nya ini dia lebih dari 3. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Langsung aja ya, ini saya ambil karena ini cuma beda di batasnya aja. Kalau yang tadi kan dia batasnya itu 0 sampai 3. Karena kan emang dia kan kurang dari 3 kan. Berarti kan 0 sampai 3. Nah, kalau ini tuh dia lebih dari 3. Jadi berapapun yang dimulai dari 3, ini. Ini 3. Berapapun yang mulai dari 3, ini kan nilai X-nya tuh dia segini kan. Terus X lebih dari 3. Nah, ini analoginya. Berarti untuk batasnya itu kita akan menggunakan batas kita akan menggunakan batas untuk untuk mencari peluang ini satu peluang 1/4 X lebih dari 3. Nah, ini kita langsung aja mulai dari yang ini nih. Nah, kita bisa mulai dari sini karena ini sama aja ya. Negatif, yang beda itu di mana di batasnya. Karena dia batas X lebih dari 3, berarti kan 0. Ini 3, mulai dari 3 sampai hingga. Seperti itu. Ini kita masukin EUDU. Nah, ini kita masukin lagi batasnya. Jadi negatif pangkat U, batas atasnya hingga, bawahnya 3 DU. Mohon maaf, ini udah nggak ada DU lagi. Nah, karena ini dia punya batas hingga, kita menggunakan pendekatan limit. Limit X mendekati hingga untuk pangkat negatif 1/4 ini X dikurangin
negatif E dan 1/4 pangkat 3. Kita masukin batas 3-nya. Nah, setelah dicari, ini tuh hasilnya tuh ternyata 0, dan ini tuh hasilnya negatif 0,473. Ini negatif ketemu negatif jadi positif, maka jawabannya itu 0,473. Cek di buku. Oh, ini pertanyaan saya tidak ada di buku ya, tapi benar jawabannya ini. Sekarang kita lanjut di materi selanjutnya. Materi selanjutnya di sini itu ada materi ini materi ini yang RIMAK 213, yaitu hukum peluang total. Nah, bagaimana sih kita bisa menemukan ini? Ini tuh kita sebut sebagai hukum peluang total, yaitu ini peluang dari A iris B itu sama dengan seperti peluang B dikali dengan peluang B bersyarat A. Nah, ini yang disebut sebagai peluang B bersyarat A tuh ini. Nah, ini tuh kita sebut sebagai peluang B bersyarat A. Oke, kita akan coba nih ya, menggunakan contoh-contoh. Ya, kita akan coba dekati lewat contoh. Misalnya, misalnya ada alfa, ada A cantik, ada peluang. Ini tuh kita sebut apa di awal tuh kita sebut sebagai triplet atau ruang probabilitas yang saling lepas. Nah, pasti kan akan berlaku untuk semua alfa dia anggota dari A cantik, untuk peluang dari A itu dia sigma dari C1 ke N, untuk peluang dari B, BJ. Atau ini itu peluang. Nah, peluang BJ bersyarat A. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih kita supaya kita bisa mendapatkan atau supaya kita bisa membuktikan ini? Nah, itu tuh kita bisa menggunakan ini. Misalnya nih, ada peluang, bukan misalnya ya, nih, misalnya ada peluang A. Peluang A itu dia peluang dari A iris B1 ditambah peluang dari A iris B2 ditambah peluang dari A iris B3 ditambah peluang dari A iris B4 ditambah peluang dari A iris B5. Nah, ini tuh kalau misalnya kita bentuk ke yang lebih sederhana, supaya mudah dibacanya, itu kan berarti kan sigma ya. Seperti ini. Sigma dari C-nya kan mulai dari 1 sampai 5 nih. Mulai dari 1 sampai 5. Untuk peluang apa? Peluang BJ. Nah, ini tuh dikali dengan peluang dari peluang bersyarat BJ, peluang BJ bersyarat A. Nah, itu dari pendekatan ini tuh kita bisa mendapatkan ini. Nah, ini tuh kita sebut sebagai hukum peluang total. Nah, seperti itu. Ini hukum peluang total. Ya, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya atau definisi berikutnya. Di sini ada, nah ini definisi 5.1.2.
ada expected value atau nilai dari ekspektasi. Nah, untuk mencari nilai dari ekspektasi itu kita bisa menggunakan ini. Saya tulis ya. Nilai ekspektasi atau ini itu ekspektasi expected value. Expected value. Nah, expected value ini biasa kita sebut sebagai rata-rata populasi. Ini biasa disebut di statistika ya, kalau expected value itu rata-rata populasi. Seperti apa? Tadi cara mencarinya itu untuk ekspektasi ini biasa kita simbolkan sebagai E, lalu si X-nya itu kita pakai kurung besar. Jadi seperti ini. Ini tuh untuk simbol dari ekspektasi. Kalau ini berarti mengartikan kita mencari ekspektasi dari X-nya. Nah, ekspektasi dari X-nya itu menggunakan sigma dari C sama dengan 1 menuju tak hingga. Ini XC, peluang dari X besar sama dengan XC. Nah, ini tuh, ini bisa kita lihat kegunaannya atau bisa kita gunakan nih. Contohnya seperti ini. Apakah ini benar atau enggak kan ya? Nih, contohnya seperti ini. Di sini contoh. Di sini saya punya ekspektasi dari X itu ada X per 15. Terus untuk X-nya itu dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita mau mengetahui nilai ekspektasi X dari X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, yang pertama kita lakuin itu kita seperti ini dulu. Yang ini, masuk ini, XJ ini XJ, kan yang ini. Berarti kan ini yang XJ1, 1, XJ2, 2, ini kan XJ1, XJ2, dan seterusnya sampai XJ5. Kita masukin di sini. XJ1-nya 1 dikali dengan peluang dari si ininya. Nah, ini yaitu kita masukin X-nya 1 jadi 1 per 15. Gitu. Nah, ini kita karena sigma kan penjumlahan. Kita jumlahin. Terus kita jumlahin sampai ke yang terakhir. Berarti kan 2 per 15 tambah 3 per 15 tambah 4 per 15 tambah 5 per 15. Nah, setelah itu kita hitung. Ini bisa dihitung nih. 1 kali 15 kan 1 per 15. Tap. 2 dikali 2 per 15, 4 per 15. Ini 3 kali 3, 9 per 15, 4 kali 4, 16 per 15, 5 kali 5, 25 per 15. Ini karena penyebutnya udah sama 15, bisa langsung aja nih di ini penyebutnya 15. 1 tambah 9, 10, 10, ini 4 tambah 16, 20, 30, ini 16 ini jadi 20. Ini jadi 10. 10 tambah 20, 30. 30 tambah 25 itu 10, 55. Iya, betul. Jadi jawabannya itu 55. Ini kalau misalnya kita mau mencari nilai dari ekspektasi atau ekspektasi value. Nah, selanjutnya kalau misalnya tadi itu dia bentuk ekspektasinya itu sebuah titik atau diskrit ya kalau titik itu. Jadi kayak 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau mencari nilai ekspektasi
nilai ekspektasi yang dia itu continue. Nah, kalau continue atau selang, kita bisa menggunakan integral, yaitu integral negatif tahingga hingga tahingga untuk x, f, x, d, x. Nah, fx ini tuh dia fungsi, jadi x fungsi x, dx. Ini untuk yang kon continue. Sekarang langsung aja kita masuk ke contoh biar teman-teman semua paham ya. Di sini saya punya fungsinya itu ada 2, 1, min x. Di mana x-nya ini dia lebih dari 0, kurang dari 1. Maka penyelesaiannya itu kita substitusi langsung fungsinya ke integral. Integralnya jadi x 2 1 min x dx sama dengan 2x min 2x kuadrat. Dx ini kita kali ya. Kan x kali 2 kan 2x. 2x kali 1 2x. 2x dikali negatif x jadi negatif 2x kuadrat dx. Nah, ini kan batasnya kan panjang nih. Batasnya, oh maaf, ini tuh belum berganti batasnya. Ini tuh batasnya itu masih, ya ini tuh batasnya masih negatif ini sampai ini, negatif tahingga sampai tahingga. Nah, sekarang kita coba pecah nih batasnya. Berarti kan kita yang pertama itu batas dari negatif tahingga sampai 0, fungsinya 2x min 2x kuadrat, terus ditambah yang kedua itu 0 sampai 1 untuk 2x min 2x kuadrat dx ditambah yang batas ketiga 1 sampai sehingga untuk 2x min 2x kuadrat dx. Nah, kan di sini kita lihat nih di soal ini. Di soal ini itu dia si nilai x-nya itu dia lebih dari 0 tapi kurang dari 1. Berarti kan dia tuh cuma ada di antara ini kan, lebih dari 0 kurang dari 1. Dia tuh cuma ada di sini nih. Nah, dia itu nggak ada di sini dan nggak ada di sini. Kalau kalau gitu berarti artinya si ini fungsi ini dia nilainya akan 0. Nah, jadi kita bisa eh, fokus ke yang bisa kita hitung dulu yaitu yang ini. Sekarang kita coba hitung ya. Integral dari 0 sampai 1 untuk 2x min 2x kuadrat dx itu dia kita coba integralin dulu. Integral dari 2x itu x kuadrat atau 2 yang x kuadrat. Terus integral dari 2x kuadrat itu dia 2/3 x pangkat 3. Ini batasnya 0 sampai 1. Kita masukin batasnya. Batas batasnya, batas atasnya itu 1. Ini x-nya jadi 1 kuadrat dikurangin 2/3 dikali 1 pangkat 3 dikurangin 0 kuadrat min 2/3 dikali 0 pangkat 3. Oke, kita coba hitung. 1 kuadrat 1 dikurangin 2/3 dikali 1 itu 2/3. Ini berarti 1 dikurangin 2/3. Ini itu 0 kuadrat itu 0 dikurangin 2/3 dikali 0, 0, 0 dikurangin 0, hasilnya 0, berarti ini 0 ya. Dikurangin 0. Sama dengan, oke kita langsung hitungin aja. Berarti ini kan bisa kita ubah jadi 3/3 dikurangin 2/3 sama dengan 1/3. Jadi jawabannya 1/3. Seperti itu. Udah bukan? Jadi kalau kita mau cari, kalau ininya itu continue, kita menggunakan integral. Oke. Kita bahas sedikit lagi yang sudah tadi kita bahas.
expected value atau ekspektasi itu dia merupakan rata-rata. Maaf sebentar. Nah, kita bahas kembali yang tadi yaitu ekspektasi. Ekspektasi itu dia merupakan rata mohon maaf ini dia rata rata-rata. Nah, tadi kan kalau misalnya untuk yang diskrit itu kan ekspektasinya itu menggunakan sigma ya. Nah, kalau yang ekspektasi diskrit itu kan dia menggunakan sigma seperti ini kan. Sigma dari J, sigma J sama dengan satu ya sampai T hingga ini, T hingga tuh sampai berapa kan. Lalu XC dikali dengan si peluang X sama dengan XC-nya. Ini sama dengan rata-rata itu simbolnya mu. Nah, ini untuk diskrit. Nah, untuk yang continue-nya tadi itu kan menggunakan integralnya itu dari negatif T hingga sampai T hingga, dari negatif T hingga sampai T hingga untuk X, Fx, Dx. Nah, ini tuh nilai rata-rata. Ini untuk yang continue. Nah, sekarang kita akan membahas varians. Nah, varians itu apa? Ini kalau misalnya kita lihat buku nih, ada di sini. Nah, varians. Jadi, biarkan atau misalkan X ini dia variabel acak atau random variable yang mana nanti itu si varian ini tuh dia akan didefinisikan jadi E atau ekspektasi dari X min mu kuadrat sama dengan ekspektasi dari X min ekspektasi X ekspektasi X min ekspektasi X kuadrat. Nah, ini. Nah, ini tuh sama seperti kayak ekspektasi, cuman bedanya kalau misalnya kalau misalnya varian ini sama seperti ekspektasi, nah bedanya kalau ekspektasi itu kan dia notasinya kan mu. Nah, kalau misalnya ini tuh varians, dia tuh notasinya jadi seperti ini. Nah, jadi var, kalau yang tadi ini E jadi var. Terus ininya X. Kalau untuk yang diskrit sama, masih menggunakan sigma. Namun bedanya di sini, dia nggak cuman XC, tapi dia ada XC dikurangin mu kuadrat. Dikali dengan peluangnya sama. XC, nah notasinya itu ini. Ini tuh sigma besar kalau nggak salah disebutnya kuadrat kuadrat atau do gitu ya. Nanti untuk penyebutannya mohon maaf jika ada kesalahan ya, mohon dikoreksi, mungkin nanti bisa dikasih tahu nih di kolom komentar untuk penyebutan yang benarnya apa. Lalu untuk yang continue-nya kan ini diskrit, untuk yang continue itu integral dia itu var dari x integral dari negatif t hingga sampai t hingga untuk x min mu kuadrat ini fungsi x dx, untuk notasinya sama kuadrat begitu. Nah, kalau varian sendiri itu dia punya beberapa sifat yang bisa mempermudah kita saat mengerjakan soal-soal. Jadi varian itu dia punya beberapa sifat. Sifat-sifatnya itu yang pertama, varian
dari C, C itu dia konstanta kebilangan atau angka ya. Itu hasilnya pasti nol. Yang kedua, varian dari satu. Ini khusus satu, dia pasti nol juga. Namun, varian dari AX tambah B itu dia sama dengan A kuadrat var X ditambah varian B. Atau A kuadrat kan varian B atau C atau pokoknya konstanta lah ya, atau angka. Kan B ini tuh kan konstanta kan ya. Ya itu tuh dia hasilnya nol. Maka ini sisa varian X aja karena ini ditambah nol. Berarti A kuadrat per X seperti itu. Nah, untuk mempermudah kita memahami tentang varian, di sini saya ada contoh soal nih, ada contoh soal yang dapat kita kerjakan bersama. Misal, misal di sini kita punya distribusi, ada X dan peluang dari X-nya. Ini itu untuk 2, kalau X-nya 2, peluangnya 1/3. Oh, maaf, ini dari 1. Kalau X-nya 1, peluangnya 1/2. Kalau X-nya 2, peluangnya 1/3. Kalau X-nya 3, peluangnya 1/6. Nah, di sini kita harus hitunglah nilai dari si var X-nya ini, varian X-nya. Nah, cara mengerjakannya itu, karena ini kan dia apa namanya, discrete. Nah, kita tuh bisa menggunakan yang ini. Var X sama dengan C sama dengan 1 sampai 3 ya, karena di X-nya cuma ada 3 nih. Untuk XC min mu kuadrat, ini pakai yang tadi di awal kita bahas, X sama dengan XC. Nah, ini mu itu, bentar, nilai mu itu kan tadi kan rata-rata itu kan dia ekspektasi. Jadi kita bisa ganti mu pakai ekspektasi, kuadrat dikali peluang dari X sama dengan XC. Nah, sekarang karena kita udah punya ini nih, kita harus mencari nilai ekspektasinya dulu untuk bisa mengerjakan semua ini. Nah, cara mencari nilai ekspektasi kan tadi udah ya, nggak sulit. Nah, kita tinggal masukin aja. Ini tuh J sama dengan 1 sampai 3. Untuk ingat-ingat lagi, rumus mencari ekspektasi untuk yang diskrit itu kan cuman XC dikali sama peluang dari X sama dengan XC-nya kan. Nah, kan kita udah punya nih XC sama peluang dari XC-nya. Nah, kita masukin. Kalau misalnya X-nya 1, peluangnya 1/2. Tinggal ditambah. Kalau X-nya 2, peluangnya 1/3. Kalau X-nya 3, peluangnya 1/6. Seperti itu. Ini tinggal kita kerjain. Hasilnya itu, ini kita samain dulu penyebutnya, karena ini penjumlahan. Ini penyebutnya 6. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Tambah 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Ditambah 6, 6, 1, 3. Ini 3. Sama dengan 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10/6. Atau ini tuh 5/3. Nah, ini tuh merupakan nilai ekspektasi
X atau nilai mu-nya. Sekarang kita bisa substitusi nilai ini ke sini. Caranya, nilai var itu sama dengan 1 di, sebentar, saya lihat dulu. Nih, dikurangin 1, dikurangin si mu-nya ini kan 5/3 kuadrat, peluangnya 1/2 ditambah 2 dikurangin 5/3 kuadrat, peluangnya 1/3 ditambah 3 dikurangin 5/3 kuadrat, ini sesuai sama ini nih, dikali peluang yang ketiga itu 1/6. 1/6. Sekarang kita tinggal hitung, oh ya ini var X ya. Nah kita tinggal hitung. 1 dikurangi 5/3 ini kita bisa jadikan 3/3 dikurangi 5/3 kuadrat 1/2 tambah ini tuh 2 di ini kita pindah jadi 6, ini 3 aja, 3 dibagi 1, 3 kali 2 6 dikurangin 5, ini kuadrat 1/3 ditambah ini 3/1, ini 3 dibagi 1, 3 kali 3 9 dikurangin 3 bagi 3 1 kali 5 5 kuadrat dikali 1/6. Hasilnya itu ini langsung aja ya, 3/3 min 5/3 dikuadratin itu dia 4/9, 1/2 ditambah 1/9 dikuadratin kan, kali 1/3 tambah 9 dikurangin 5 itu 4, 4 kali 4 16, ini 9, 1/6 sama dengan 4/9 dikali setengah 2/9, 1/9 dikali 1/3, 1 kali 1 1 per 27 tambah ini 16 per 54, atau kalau kita sederhanain dia jadi 15/27, 5/9. Jadi jawabannya 5/9. Seperti itu. Ini untuk yang contoh diskritnya. Nah, sekarang kita punya yang contoh continue-nya. Misal fx-nya itu dia mohon maaf, dia itu min x kalau misalnya x-nya lebih dari 0, tapi dia 0 kalau misalnya x itu selain itu, atau ya selain itu atau dalam kurung lainnya. Kan kita harus menghitung variannya, varian dari si x-nya. Kan ini kan dia interval, kalau interval continue. Kalau anti continue berarti kita menggunakan integral. Caranya itu pertama kita harus cari nilai si ekspektasi x-nya dulu, karena nih yang integral ini mu ini
Kita harus tahu nilai mu. Nilai mu kan dia sama aja kayak nilai ekspektasi X. Kita harus cari nilai itu dulu. Ekspektasi eksponen integral kan tadi udah kita sempat kerjain ya. Kita bahas batasnya itu negatif tak hingga hingga tak hingga tambah fx ini dx. Nah, itu langsung aja kita pecah integralnya jadi sampai 0. Lalu x ini fungsinya kalau 0 berarti kan 0. Kalau selain dari ini, selain dari lebih dari 0 nih, ini 0. Kalau x-nya itu dia selain dari lebih dari 0, kan ini nggak lebih dari 0 kan, karena batas itu dari negatif tak hingga sampai 0, berarti kan dia antara negatif tak hingga 0. Berarti kan negatif tuh, dia nilai fungsinya pasti 0, menyisakan cx-nya ini. Ini kita tambah dengan integral 0 sampai tak hingga untuk x negatif x dx. Ini pasti 0, ditambah ini kita integralin jadi negatif negatif x negatif x batasnya itu 0 sampai tak hingga. Ingat kalau batasnya 0 sampai tak hingga kita menggunakan pendekatan limit. Ini x tak hingga untuk negatif x min negatif x min 0. Nah, ini tuh nilainya 1/e-0 sama dengan 1 per ini pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 1/1. Kita udah dapat nih nilai EX-nya atau nilai rata-rata nih. Ini nilai rata-ratanya itu kan 1. Sekarang kita masukin ke yang integral tadi ini. Yang varian yang integral ini. Nah, kita masukin ke sini. Sama dengan integral tak hingga sampai tak hingga untuk x min 1 kuadrat pangkat x dx. Kita pecah lagi integralnya dari tak hingga sampai 0, x min 1 kuadrat. Ini e-nya, pangkat min x-nya udah pasti 0 karena dia itu, si x-nya dia bukan di lebih dari 0. Ini 0 dx ditambah integral dari 0 sampai tak hingga untuk x min 1 kuadrat pangkat min x dx sama dengan 0 ditambah integral dari 0 hingga tak hingga untuk x min 1 kuadrat min x dx sama dengan integral dari 0 tak hingga, ini bisa kita jabarin ya, x min 1 kuadrat itu jadi x kuadrat min 2 x plus 1 pangkat negatif x dx. Nah, ini tuh sama dengan masih bisa kita selesaikan. Ini kan dia nilai ini nih udah ketemu kan, sama dengan 1. Oke, coba kita coba kerjain sama dengan 1. Ini itu dia x kuadrat. Ya, pokoknya ini tuh bisa diselesaikan, cuman jawabannya itu tetap harus menggunakan bantuan kalkulator. Nah, maka dari itu, untuk jawaban itu, jawabannya itu nanti bisa kita diskusi bareng-bareng nih di kolom komentar berapa. Kebetulan juga di sini sudah lebih dari waktu yang sudah dipersiapkan, dan untuk materi yang saya bawakan juga sudah
habis, sudah tidak ada lagi. Materi terakhir itu materi sampai varians yang saya bawakan pada pertemuan kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya mungkin bisa teman-teman tunggu ya. Tetap stay tune aja di akun channel YouTube saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ridwan yang sudah mengampu mata kuliah teori peluang, yang mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang cukup sulit, namun dengan bantuan beliau kami mahasiswa merasa dimudahkan. Sekian untuk pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan, jika ada kesalahan, mohon koreksinya di kolom komentar, saya buka. Dan jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan. Untuk catatannya, jika ada yang ingin, boleh nanti langsung DM ke email saya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.